Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 6 November 2023, Pekan Biasa ke-31. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 29 sampai 36, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 14 ayat 12 sampai 14. Kedua bacaan liturgi hari ini, hemat saya, mengajak kita sekalian untuk merenungkan sekali lagi alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Mengapa? Coba kita bayangkan. Allah dalam belas kasihannya yang tinggi memilih bangsa Israel menjadi umat kesayangannya. Dan ada perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Allah memilih bangsa Israel menjadi umat kesayangannya. Dan bangsa Israel berjanji untuk setia kepada Allah. Ada sekian banyak hal yang baik yang telah dilakukan oleh Allah dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Kita ingat bagaimana Allah menuntun mereka melalui Musa keluar dari perbudakan Mesir sampai ke tanah terjanji. Dan dalam perjalanan itu selama 40 tahun, begitu banyak hal yang istimewa, yang luar biasa yang dikerjakan Allah untuk orang-orang Israel. Tetapi betapa banyak kali orang Israel tegar hati dan tidak taat kepada Allah. Allah tidak pernah menolak bangsa Israel sebagai umat kesayangannya, sekalipun mereka tidak setia kepada Allah. Dia tidak pernah menolak mereka. Dia akan terus menerima mereka apa adanya. Sebagai umat kesayangannya, pilihannya. Walaupun mereka tidak setia kepadanya. Juga menurut bacaan pertama hari ini. Allah juga tidak pernah menyesali bahwa dia telah memberikan karunia. Dia telah menjatuhkan pilihannya kepada bangsa Israel. Allah tidak pernah menyesali. Sekalipun sudah begitu banyak hal wujud kasih yang ia nyatakan kepada bangsa Israel, tapi kemudian dibalas dengan ketidaksetiaan, ketegaran hati. Allah tidak pernah menyesali bahwa bangsa Israel ternyata seperti itu. Inilah yang menunjukkan betapa dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Tak terselidiki keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Dan hal inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai sebuah cerita kepada jemaatnya, umat yang percaya kepada Allah di Roma. Saudari dan saudara terkasih, saya kira cerita ini juga bisa dialamatkan kepada kita sekalian sebagai Israel yang baru. Supaya kita memahami dan kita mengerti betapa Allah yang telah memilih bangsa Israel dahulu kala, sekarang telah memiliki kita Israel yang baru karena pembaptisan yang telah kita terima. Dan menerima kita apa adanya. Kalau kita merenungkan jalan kehidupan kita, begitu banyak hal yang baik yang telah Allah kerjakan untuk kita. Tetapi apa balasan kita terhadap Allah? Mungkin juga sikap hidup kita tidak jauh berbeda dengan Israel dahulu kala. Kita terkadang keras hati, tegar hati, mengkhianati Allah dan tidak taat kepada Allah. Tapi Allah telah memilih kita sebagai umat kepilihannya. Karena iman kita akan Dia melalui Yesus Kristus. Dan Allah juga tidak pernah menyesali hal itu. Sebagaimana Allah tidak pernah menyesali bahwa ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang tegar hati. Demikian juga Allah tidak pernah menyesal
setelah memilih kita menjadi anak-anaknya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah yang kita imani dalam diri Yesus Kristus yang menerima kita apa adanya. Yang telah memilih kita menjadi anak kesayangannya dalam diri Yesus Kristus. Sekalipun saya dan Anda, kita semua yang percaya kepadanya seperti jemaat atau umat Israel dan seperti jemaat yang percaya kepada Tuhan di Roma. Terkadang kita keras kepala, tegar hati. Kita berdosa dan tidak taat, mengkhianati Tuhan malah. Tapi Allah sekali lagi tidak pernah menyesali pilihannya atas kita. Ini yang patut kita syukuri. Ucapan syukur yang paling mendasar adalah mungkin dalam doa-doa kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Tapi bagi saya ucapan syukur yang paling tinggi derajatnya adalah ketika kita kembali menata kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Itulah wujud syukur yang paling tinggi. Dan itu menjadi tantangan bagi saya dan Anda. Allah yang sekian dalam kekayaannya, kebijaksanaannya, dan juga jalan-jalannya hadir dalam diri Yesus Kristus. Allah yang luar biasa itu hadir dalam diri Yesus Kristus yang mengajarkan juga tentang jalan-jalan yang seharusnya diikuti oleh para muridnya ketika Yesus berbicara kepada orang Farisi seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mengajak orang-orang Farisi, kalau membuat pesta, jangan mengundang orang-orang yang kemungkinan besar bisa membalas kebaikan orang-orang Farisi. Yesus mengajak supaya kalau ada pesta, undanglah orang-orang yang kemungkinan kecil tidak bisa membalas kebaikan. Dan balasannya hanyalah dari Allah. Hanyalah dari Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, ajakan Yesus, jalan-jalannya itu, ajaran-ajarannya itu, yang banyak kali di luar kebiasaan manusia secara umum. Itu juga menunjukkan betapa dalamnya kekayaan dan pengetahuan Allah dalam diri Yesus Kristus yang terkadang tidak kita pahami. Tetapi itu adalah jalan-jalan Allah dan yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Yang biasa, saya dan Anda, mungkin juga seperti orang Farisi itu. Kalau ada sesuatu, pesta atau apapun, atau kita memberi sesuatu, biasanya kita memberi kepada orang-orang yang sudah kita kenal. Yang pada umumnya juga mampu di suatu waktu kemudian membalas kebaikan kita. Seringkali ketika kita memberikan sesuatu untuk orang lain, kita punya banyak pertimbangan, banyak alasan. Mungkin salah satu pertimbangannya, apakah orang itu akan mampu membalas kebaikan saya atau tidak. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menurut hemat kita tidak bisa membalas kebaikan kita, jarang atau sering kali terjadi atau banyak kali terjadi, kita enggan juga melakukan hal yang baik untuk mereka. Karena kita memang berharap kebaikan yang kita berikan kepada mereka akan kita terima dari mereka juga pada suatu waktu nanti. Dengan itu kita sebenarnya telah menghidupi filosofi do ut des. Saya beri supaya engkau memberi. Saudari dan saudara terkasih, semoga ajaran-ajaran Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang banyak kali berada di luar pemikiran kita, menjadi inspirasi bagi kita. Bahkan menjadi sebuah yang menjadi tanda yang membedakan kita dari yang lain. Ketika kita berbuat sesuatu yang baik hanya untuk orang-orang yang kemungkinan besar bisa melakukan kebaikan yang sama untuk kita, artinya kita menerima balasan dari mereka, itu hal yang biasa. Itu bukan istimewa. Yang istimewa yang diajarkan oleh Tuhan, kita memberi sesuatu kepada orang-orang yang kemungkinan besar tidak mampu membalas kebaikan kita. Kita boleh berharap balasannya, tapi balasannya bukan dari orang-orang itu, tetapi dari Tuhan sendiri. Saudari dan saudara terkasih, apa yang biasa kita lakukan dalam keseharian kita
dalam terang permenungan bacaan Injil hari ini. Kita harus akui seringkali kita memberi sesuatu, kita berbuat sesuatu yang kebaikan justru kepada orang-orang yang kita tahu pada satu saat, entah karena sungkan atau karena dia memang mampu melakukan kebaikan, membalas kebaikan, orang itu akan melakukan itu untuk kita. Tapi Tuhan menantang kita, berilah sesuatu yang baik kepada mereka yang kita tahu persis tidak pernah mampu membalas kita. Biarlah balasannya kita terima dari Tuhan. Tuhan memberkati.